Anda kelihatan teman saja, lihat gambar yang tidak bagus, Anda malu. Kenapa Anda tidak merasa malu ketika dilihat Allah? Kenapa Anda tidak merasa malu? Coba cek sampai dengan hari ini. Mohon izin, ini baru mata ya. Katanya mau hijrah. Katanya mau baik dalam pandangan Al-Quran. Jangan cuma ganti pakaian. Pakaian ganti. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan sudah begini, hijabnya begini. Kalau belum begini, belum hijrah. Pakaian begini, kalau begini belum hijrah. Kalau nggak seperti ini belum hijrah. Cek dulu, jangan tinggi-tinggi kita bicara. Nih yang ini nih. Jangan-jangan pakaian bagus tapi pandangan tidak bagus. Hati-hati. Jangan-jangan pakaian, celana sudah tidak isbal. Tapi mulut pada isbal. Hati-hati. Lisannya isbal, matanya isbal, tangannya isbal. Melebihi apa yang tidak wajar dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba cek. Ayo mulai berubah ya. Begitu lihat handphone, bagus. Palingkan. Bagus ya? Balik lagi. Sama aja itu. Sudah. Dan cepat. Saya sering katakan kepada Anda mengelak dengan cepat sampai ke ujung kaki. Kaki kita itu mulia. Makanya ketika jalan, orang mulia itu beda. Quran surah ke-25, ayat 63. Masya Allah. Mau jalan ke hotel mulia. Orang mulia, lain cara jalannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan-jalannya tawadhu, tidak sombong. Tawadhu. Dan disebut hamba Allah yang penyayang. Jadi kalau Anda kemudian jalan, kaki Anda dipakai sombong, saat yang bersamaan Anda tidak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah yang penyayang. Anda tidak diaku orang tua, Anda bisa kecewa. Siapa yang tidak merasa kecewa kalau tidak diaku hamba oleh Allah? Ayo. Para pendosa saja kalau tobat disebut hamba Allah. Quran surah ke-39 ayat 53. Ini dosa sedemikian besar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosa tapi mau taubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini orang sombong. Jadi begitu dia sombong tidak mau bertobat, tidak diaku. Makanya setan, iblis, ketika dia merasa sombong daripada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya yang dicipta dari api nyembah, sujud kepada yang dicipta dari tanah. Tidak diaku oleh Allah. Ukhruj, keluar. Keluar. Kamu bukan bagian dari hambaku yang taat. Keluar, pergi. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda jalan dalam keadaan yang tidak baik, Anda sedang tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Makanya Anda coba mikir-mikir dulu kalau mau sombong. Hati-hati. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan, jangan terlalu congkak. Fir'aun sombong, selesai. Fir'aun punya kedudukan, ngaku Tuhan bahkan, ana rabbukumul a'la. Kemudian sombong. Hei teman-teman yang punya kedudukan, saya kasih tahu dari sekarang ya. Fir'aun itu kedudukannya hebat sekali. Dia raja, punya pasukan besar, banyak ditakuti, kata-katanya menggelegar. Jadi kalau bicara, kalau tidak suka sesuatu, bukan cuma membuat kita tegang, tapi bisa menghadirkan kehilangan nyawa. Itu saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Oh, kepala dari badannya. Fir'aun tuh. Fir'aun. Dia bukan nyuruh cukur. Cukurnya sekalian dengan lehernya. Fir'aun. Luar biasa. Ngaku Tuhan. Banyak kedudukannya. Bala tentara banyak dan sebagainya. Tapi sombong habis. Terus antum. Kedudukan tidak seperti Fir'aun. Pengen ikutan sombong. Antum telat. Ketinggalan. Ketinggalan. Dan keterlaluan. Hei yang punya kekayaan, mau sombong? Dulu sudah ada Qarun. Quran surah 28 ayat 76 sampai dengan 80. Dan qadarullah ini dua-duanya satu masa, satu zaman, satu tipe. Pengusaha hitam bertemu dengan penguasa zalim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Jadi kalau togo sombong dengan kedudukan, bagho sombong dengan harta. Mirip tapi berbeda. Karena itu ketika Fir'aun disebutkan togo, izhab ila Fir'auna innahu togo. Qarun disebutkan bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa kesombongannya? Karena harta bendanya. Kaya. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya. Bahasa Qur'annya gudang harta. Bukan berangkas.
Kalau brankas masih kecil ukurannya, paling segini. Ini gudang. Kalau gudang segimana sih? Kunci-kunci gudang hartanya saja tidak sanggup dipikul oleh bodyguard yang mengiringnya kemanapun dia jalan. Jadi ciri khas Korun itu kalau jalan, di belakangnya bodyguard cuman ngangkat kunci gudang hartanya saja. Masya Allah, saya tuh. Tuh lihat belakang. Lihat, mau ngambil, ambil aja. Ini aja ngangkat kuncinya susah, situ mau ngambil. Masya Allah. Korun, tapi hancur. Fakhasafna, kami tenggelamkan seluruhnya. Antum sekaya apa sih? Jadi pengen bersaing dengan Korun? Jauh. Korun itu sekarang hartanya masih diburu. Harta karun, harta Korun. Harta antum siapa yang buru? Coba cek. Terus Anda pengen ikutan sombong kayak Korun. Aduh. Baru punya Lamborghini. Korun sudah punya Lamborghini tuh. Banyak tuh. Ayo, antum mau apa lagi? Ya, nggak ada teman-teman sekalian. Untuk apa? Jadi antum telat ketinggalan. Sayang. Kalau cuma baru sedikit, sudah. Kemarin nggak ke masjid. Begitu beli Ferrari, keliling komplek ngajak ke masjid. Ayo ke masjid, ke masjid. Masya Allah. Melangkah aja gampang. Paham ya? Jadi, sekarang kembalikan. Kita itu diciptakan sebagai orang baik. Jadi kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki belum baik, maka kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Ini. Karena kebaikan inilah dan kemuliaan ini, kita dilebihkan dari makhluk lainnya. Kembalikan ke ayat. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Karena itulah kami lebihkan manusia, kami muliakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi Anda kalau ingin dianggap mulia oleh Allah, maka tunjukkanlah kemuliaan hidup kita yang ini. Bicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, maaf, memegang yang baik-baik, melangkah pada yang baik-baik. Karena itu mohon maaf ya, kalau semuka bumi ini, Islam, Muslim, aman dunia ini. Aman. Dan kalau orang Islam yang menegakkan fungsi keislamannya, maka tentram kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, kalau seorang sadar, ini saya bingung saya sekarang ini. Orang kok mudah sekali. Bukan cuma tuduh orang. Bukan cuma melontar perkataan yang buruk. Bunuh orang kayaknya ringan sekali. Bagi orang beriman, itu mikirnya bukan 2 kali, berkali-kali dia. Quran surah 4 ayat 92. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Siapa yang sengaja membunuh, menghilangkan nyawa satu orang saja, beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa berlipat. Muslim sehat yang mana yang punya cita-cita masuk neraka jahanam? Muslim yang mana yang ingin dilaknat oleh Allah? Muslim yang mana yang ingin dibenci Allah? Muslim yang mana yang ingin mendapatkan ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil. Karena itu, maaf ya. Coba cek sampai malam ini, berapa fungsi tubuh kita yang sudah keluar dari nilai kebaikan? Jangan-jangan antum ke sini pernah membuat kalimat yang tidak wajar. Sampai orang tua pun pernah menangis karena kata-kata antum. Bahkan belum sempat minta maaf, orang tua sudah meninggal dunia. Santai berangkat ke tempat taklim, tapi pasangan menangis karena kata-kata yang kasar itu. Coba cek lagi. Anak-anak pernah kecewa, teman-teman pernah marah. Ini teman-teman sekalian. Hati-hati ya. Ini poinnya. Sekarang, maaf, kalau Anda sudah paham fungsi hidupnya, ibadah dengan ini, maka coba cek sampai malam ini, Anda sudah hidup berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik. Lalu lihat bekal kita sampai dengan malam ini, dan pertanyakan, layaklah kita untuk meminta surga kepada Allah dengan semua bekal yang telah kita kumpulkan. Orang dulu, begitu disampaikan kalimat ini, banyak yang kemudian menangisi dirinya dan kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik. Sehingga yang tadinya semakin buruk, bahkan disebut dengan jahiliyah, tiba-tiba menjadi manusia paling utama ketika mereka mau berubah. Kenikmatan dunia Allah berikan, akhirat mereka genggam. Bahkan ada di antara mereka yang disebut oleh Nabi SAW lewat lisannya yang mulia, masuk surga tanpa hisab. Karena itulah kita mesti berubah. Nah, kalau Anda ingin berubah, saya mau simpan dulu yang ini. Saya mau masuk kepada yang ini. Teman-teman sekalian, lihat ujung ke sini. Allah tawarkan kepada kita. Kalau masih merasa kita kurang baik, kurang banyak ibadah, maka ada tawaran dari Al-Quran, kalimatnya yang kita kenal dengan kalimat hijrah. Quran surah keempat, ayat 100. Di sini inti bahasan kita. Nanti saya kembalikan ke kolom yang kedua, kolom yang ketiga. Pelan-pelan ya. Sudah? Baik.
Boleh saya hapus dulu kolom pertama? Boleh. Antum kan tinggal boleh saja, kan saya yang hapus ya. Baik. Alhamdulillah ya. Bismillah. Ayo berhijrah ya. Kalau belum bisa mencatat, ya menghapus. Baik. Bismillah. Tapi untuk sementara nggak apa-apa. Kan belum dibahas hijrahnya ya. Seperti biasa. Saya datang, saya terangkan. Saya tulis, saya hapus. Baik. Nanti kalau mau hijrah, penghapusnya di sini ya. Baik. Teman-teman, apa itu hijrah? Halo? Antum di gimana? Ditanya anaknya Isa, ditanya anaknya Imran, Allahu a'lam. Tanya ini, Allahu a'lam. Tanya siapa yang Rasul? Saya. Masya Allah. Ditanya hijrah, nggak dijawab. Apa itu hijrah? Baik, lihat baik-baik. Hijrah, akar katanya dari kata kerja hajara yuhajiru muhajaratan. Tolong fokus baik-baik ya, karena saya tidak akan mengulang. Setiap detik itu amat bermanfaat karena kita menuju kepada situasi malam. Ya, lihat sini. Hijrah, ha, jim, ra, ta. Ini bentuk sifat keterangannya. Ada dua kata kerja dari kalimat ini. Pertama, yang tanpa alif, hajara. Yahjuru, hasilnya disebut dengan hijrah. Yang kedua, hajara. Ada alifnya. Hasilnya disebut dengan muhajarah. Orangnya muhajirin. Kalau ini orangnya hajir. Kalau ini muhajir. Jamanya muhajirin. Paham? Hijrah. Ini kata dasarnya hajara. Yang ini pakai alif. Hajara. Sekarang perhatikan. Baik yang ini ataupun yang ini memiliki kesamaan makna, yaitu berpindah pada keadaan yang lebih baik. Saya ulang, berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Berpindah pada keadaan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pindah biasa. Kalau cuman pindah biasa, baik menurut kita, belum baik menurut Allah, itu orang Arab menyebutnya dengan intiqal, pindah. Ana antaqil min Cimahi ila Cicahem. Baik. Ya, saya pindah dari Cimahi ke Cicahem. Tapi perpindahan saya belum tentu juga mendekatkan saya dengan Allah. Keadaan masih begitu-begitu saja. Itu disebut intiqal, orangnya muntaqil. Tapi kalau Anda pindah pada keadaan, kalau saya sebut keadaan, tidak harus pindah tempat. Anda tetangga masjid, dekat dengan masjid. Anda muslim, tapi Anda nggak pernah mau ke masjid misalnya. Tiba-tiba ada sentuhan hati pada diri Anda, memutuskan untuk mulai berangkat ke masjid. Maka saat Anda mulai ke masjid, sekalipun Anda tidak pindah rumah, itu Anda sedang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu diartikan hijrah itu pindah tempat, belum tentu. Paham ya? Kecuali kalau di tempat Anda menetap, sulit situasinya untuk berubah lebih baik karena Allah. Mau sholat susah, mau baca Al-Quran diintimidasi, kadang-kadang diinterogasi, tidak sedikit yang dieksekusi, berat keadaannya. Seperti saat keadaan Nabi di awal periode Mekah. Maka berhijrah ke tempat yang lebih baik untuk mendekat kepada Allah. Paham? Baik. Misal, antum bekerja nih, gajinya misalnya 1 juta. Kemudian pindah tempat kerja, naik nggak tanggung-tanggung, gajinya langsung 100 juta. Hijrah bukan? Belum tentu, jangan langsung hijrah aja. Lihat apakah peningkatan kuantitas atau nominal dari gaji itu membuat antum dekat dengan Allah atau tidak. Kalau antum pindah kemudian ke tempat kerja, ternyata semakin jauh dari Allah, itu belum hijrah namanya. Ayo coba pilih ya. Anda kerja, gaji 1 juta. Tapi sholatnya nikmat luar biasa. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun bebas kita. Atau yang kedua, gajinya 100 juta, tapi sholatnya susah. Jangankan yang sunnah, fardu pun sulit ditunaikan.
Gaji 1 juta gampang sholat, 100 juta susah sholat. Silahkan pilih 1 atau 2, tidak ada pilihan ketiga, dan tidak usah nawar, jangan maksa. 1 atau 2? Tidak mudah. Sekarang bilang 1, begitu keluar 2 kayaknya enak ya. Pokoknya cobain dulu, hijrahnya nanti. Tidak mudah. Jelas ya? Baik, nanti kita bahas ketidakmudahannya. Poinnya, antum paham dulu bahwa hijrah itu baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena teman ganti pakaian, antum ganti pakaian. Teman ikut pengajian, antum ikut pengajian. Teman kata-katanya berubah, antum kata-katanya berubah. Jadi kalau kemarin saudara, sekarang jadi akhi, itu hijrah. Kemarin terima kasih, sekarang jazakallah, itu hijrah. Belum tentu juga, artinya sama-sama aja itu. Saudaraku, akhi. Saudariku, ukhti. Jadi bukan berarti antum hijrah, saudaraku dipanggil jadi akhi. Saudariku dipanggil jadi ukhti, tidak. Kalau dengan panggilan akhi dan ukhti tidak membuat Anda mendekat kepada Allah, salah juga. Ukhti kemana? Itu ada acaranya bagus. Apa? Itu loh artis yang kemarin beritanya bagus. Manggilnya ukhti, tapi kesenangan gosip. Itu bukan hijrah. Saya tidak Ustadz, alhamdulillah, tidak seperti ukhti yang itu tuh. Sama aja. Paham ya? Ya. Silahkan. Yang baik-baik baca. Silahkan lihat. Saya juga senang baca. Saya baca macam-macam dan sebagainya. Kadang-kadang untuk menyesuaikan dengan objek dakwah. Sudah sini ya. Paham? Saya kembalikan. Lihat sini. Kita kembali ke kata kerja. Saya mau Anda paham betul ya. Saya tidak senang Anda menerima informasi, tapi Anda tidak mengerti maksudnya. Lihat sini. Ini saya kotaki. 1 tanpa alif. Kedua pakai alif. 1 hajara, 2 hajara. Kalau kalimatnya menggunakan yang pertama, hajara. Yang kedua, hajara, pakai alif. Cepat mana bacaannya? 1 atau 2? 1, hajara. Cepat. Panjang mana bacaannya? 2 atau 1? 2, hajara, panjang. Lihat baik-baik ya, saya ajarkan sedikit rumus filologi dalam bahasa Arab. Di bahasa Arab itu cukup unik, sangat unik. Setiap huruf atau harakat itu punya arti. Bahkan titik itu sangat menentukan. Hilang 1 titik bisa berubah bacaan. Coba lihat. Huruf seperti ini, dikasih titik 1, jadi apa? Fa. Dikasih titik 2, jadi apa? Qaf. Dihilangkan titiknya, jadi apa? Tuh, beda ya? Sekarang perhatikan sini. Kalau ada kalimat, 1 pakai alif, yang kedua tidak menggunakan alif, maka yang tidak menggunakan alif, hukum bacaannya dibaca cepat. Yang menggunakan alif dibaca panjang. Itu kita pahami dengan baik. Tapi dalam esensi maknanya, dalam fiqhul lughah, yang tidak menggunakan alif, itu menunjukkan sesuatu yang berproses dengan cepat. Hampir tidak ada banyak hambatan di jalannya. Sehingga Anda mengucapkannya pun cepat. Hajara, hajara, hajara. Itu cepat. Tapi kalau satu kalimat ditambah dengan alif, khususnya di huruf pertamanya jadi hajara. Ini selain kalimatnya dibaca panjang juga menunjukkan bahwa proses dari pekerjaannya itu tidak mudah dikerjakan. Kadang-kadang butuh proses yang cukup panjang. Kadang berliku. Lihat baik-baik. Kata kerja kalimat hijrah dalam Quran, termasuk dalam hadis, itu umumnya seringkali menggunakan bentuk yang kedua dibandingkan bentuk yang pertama. Silakan teman-teman lihat. Hajaro, bentuk progresifnya yuhajiru. Kalau yang ini hajara yahjuru. Ketika Anda akan mulai berproses berpindah, mendekat kepada Allah, kalimat Qur'annya menggunakan alif. Hajara. Ini menunjukkan kalau Anda ingin berhijrah kembali kepada ketentuan Allah, tidak mudah untuk dilakukan. Kadang-kadang ada proses yang menghadirkan tantangan bagi kita untuk menguji kesungguhan kita berhijrah. Quran surah keempat ayat 100. Kita ambil pembuktiannya. Awas, kadang-kadang kelihatan sederhana, tapi ketika dialami prosesnya, Anda baru sadar. Ini maksudnya. Quran surah 4 ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Bismillah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ, dan siapapun. Masya Allah. Saya berkali-kali mengungkapkan kalimat man ini. Di tempat ini. Kalau disebutkan man, itu ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah.
huruf sambung, konjungsi, sun mausul, menunjuk pada subjek atau objek sekaligus tanpa batas. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Kata Quran, lihat kalimatnya, Masya Allah. Saya itu selalu bersyukur ya, bahwa Allah itu kalau memberikan sesuatu, itu dengan sifat adilnya, selalu luas pemberiannya. Ketika Allah meminta kita berhijrah, tidak diberikan batas. Kata Allah, siapa yang mau berhijrah, ayo. Saya tidak akan batasi. Mau kamu orang yang merasa paling soleh, mau yang merasa paling banyak dosanya, berlumur dengan dosa yang luar biasa. Kamu besar, kamu kecil, kamu tua, muda, laki-laki, perempuan. Kamu ingin berhijrah, saya beri kesempatan. Saya beri kesempatan. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapapun yang mau berhijrah kembali pada jalan Allah. Lihat, ketika disebutkan hijrah, kalimat jalan Allah kembali. Karena saat kita diciptakan, tugas kita itu memenuhi ketentuan Allah. Berjalan di jalan Allah. Jadi kalau Anda tidak ibadah, Anda bersikap mulia. Nah sekarang, pernah nggak Anda berjalan keluar dari jalannya Allah? Harusnya Anda di track ibadah, tiba-tiba Anda keluar. Harusnya Anda di track kemuliaan, tiba-tiba Anda melakukan sesuatu yang hina. Anda harus kembali ke jalan Allah. Makanya ketika Anda mau kembali, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang mau kembali ke jalan Allah berhijrah? Kalimat hijrah yang menggunakan alif, yuhajir. Pertama berita baiknya, itu menggunakan ya. Mudhari, present, continuous, future. Tawaran hijrah berlaku kapanpun. Kamu sekarang mau hijrah, hijrah. Besok mau hijrah, hijrah. Nanti mau hijrah, hijrah. Silakan. Terbuka sampai kapanpun. Tapi ingat baik-baik. Ketika Anda akan kembali kepada jalan Allah untuk membuat kebaikan-kebaikan, itu kadang memerlukan proses. Yang dengan proses itu akan diuji kesungguhan kita, apakah serius kembali kepada Allah atau tidak. Ini. Di teman-teman ingat baik-baik ya. Anda yang biasanya kumpul-kumpul, tiba-tiba sekarang mau ikut kajian, mau ikut taklim. Apa dikira akan langsung ikut taklim? Belum tentu. Anda akan mikir dulu, nimang-nimang dulu. Kumpul apaan sih? Taklim. Taklim itu apa sih? Saya juga belum tahu. Sekalian ke sana yuk. Tanya. Siapa ustadznya? Si fulan. Pokoknya lihat aja dulu. Lihat. Awal-awal karena belum biasa, mojok-mojok dulu. Dengar-dengar dulu. Lihat-lihat dulu. Masya Allah. Sama. Mau sholat. Lihat tadi. Sholat. Fardu itu biasa. Biasanya apa? Biasa ditunaikan. Kapan ditunaikan? Kadang terlambat. Sekarang mau berjamaah ke masjid. Tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana proses tidak mudahnya? Ini. Ada alif. Tantangan. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Kalau Anda ingin mudah mengatasi tantangannya, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah pun tidak ingin memberikan beban berat kepada kita untuk mempersulit kita hijrah kepada Allah. Maka diberikanlah keterangan, ini jenis tantangan yang akan kamu hadapi saat akan hijrah. Ada A, ada B, dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang itu tidak bisa berhijrah menjadi baik, bukan karena nggak bisa jadi orang baik, karena dia tidak mempelajari tantangannya. Karena dia tidak mempelajari hambatannya. Karena tidak belajar, akhirnya ketika dia terhambat, dia tidak siap menghadapinya. Tantangan pertama, saya cepat. Karena ada setan. Ini. Faktor pertama. Ya, kalau tidak ada setan, mungkin lebih mudah jalan kita untuk berhijrah. Tapi di sini, kehidupan kita ketika turun, ada setan yang sudah mengikrarkan jadi musuh untuk seluruh anak cucu Adam. Setan asalnya iblis. Iblis asalnya jin yang fasik. Ya, setan pertama disebutkan di Quran surah 2 ayat 36. Paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitan. Asalnya iblis. Ayat 34-nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang fasik. Melanggar perintah Allah. Quran surah 18 Al-Kahf yang tadi Anda baca di Jumat. Ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sama dengan Al-Baqarah 34. Tapi yang Al-Kahf ayat 50 menjelaskan asal usulnya. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Termasuk kalangan jin yang kemudian dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menyimpang? Aba wastakbar. Karena dia enggan bersujud kepada Adam, sombong. Kenapa dia sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13 itu. Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat bahasa Allahnya. Kamu sujud pada Adam, saya enggak butuh dengan sujud kamu.
Cuma ini perintah saya. Jadi kalau kamu tidak sujud kepada Adam, bukan urusan kamu dengan Adamnya. Kamu nggak taat pada perintah saya. Antum pun begitu. Saat antum sholat, sujud, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Cuman karena itu perintah. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu ujian karena itu perintah dari Allah untuk kita. Ya teman-teman. Apa jawaban iblis pada saat itu? Lihat kalimatnya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang diciptakan dari api, harus sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah. Sombong. Saya mau tanya pada antum, lihat baik-baik ya, perhatikan baik-baik ini. Kalimat fasak, itu lawannya ta'ah. Menyimpang, lawannya taat. Jadi ketika disebutkan fasik jin ini, asalnya dia taat. Dan dia tinggalnya di langit. Saya mau tanya pada anda, beda antara alam akhirat, beda antara kehidupan di langit dengan di bumi, seharinya berapa lama? Lalu? 1000 tahun. Baik. Quran surah Al-Ma'arij 70, ayat 5, ya. Dan di 32, Quran surah As-Sajdah, ayat yang kelima. Ya. Sajdah ayat yang kelimanya. Al-Ma'arij ditafsir oleh As-Sajdah. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, dari seharinya sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi kalau maaf, jin ini pernah ibadah sehari aja hitungan akhirat, maka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Lihat baik-baik ini ya. Kalau dia pernah ibadah sehari aja, ukurannya sama dengan 1000 tahun. Anda bayangkan, ukuran 1000 tahun saja, ketika orang ini sombong, itu menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusir dia, terusir. Keluar. Terus Anda yang tidak hidup 1000 tahun pengen ikutan sombong. Anda sehat. Jadi yang 1000 tahun saja jauh dari Allah, apalagi yang nggak sampai 1000 tahun. Jadi Anda nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Yang paling bahaya adalah, maaf, kesombongan itu menutup pintu hidayah. Iblis salah, tapi karena sombong, tidak mau dia bertobat kepada Allah. Adam pernah salah, tapi karena sifat sombong tidak menyelimuti dirinya, dia mau menerima kalimat-kalimat dari Allah. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima petunjuk, tobat dia. Jadi kalau antum mau ikutan sombong, antum telat, iblis sudah duluan. Orang sombong itu susah dikasih tahu, susah. Diajak berubah, susah. Awas hati-hati. Kalau antum diberikan nasihat, kemudian antum sulit menerima, antum coba ingat-ingat ya, ada yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Namanya iblis. Dan dia tidak bisa menerima hidayah. Jadi jangan samakan atau bandingkan diri Anda yang sangat mulia dengan iblis yang sudah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, ketika kesombongan menutupi dirinya, lihat, asalnya balasa adalah bisa. Ini kan jin. Ketika tidak taat, lihat ada balasa, ada labisa. Ini beda. Hurufnya sama. Hanya ada pertukaran. Kolbun namanya. Lihat, lam, ba, sin, ba, lam, sin. Kalau labisa, itu artinya yang kotor ditutup oleh yang baik. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas. Ya, lihat. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan pakaian, yang kotor dalam tubuh kita yang tidak ingin kelihatan orang, Anda tutup. Maka kelihatan yang baik-baik. Jelas? Teman-teman, kalau Anda baik, kemudian balik kalimatnya, ba, lam, sin. Ini ditukar. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Objek yang tertutup disebut dengan iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena asalnya kebaikan-kebaikan itu ditutup oleh kesombongannya sehingga tutup semua kebaikannya. Tinggal yang kotor-kotornya. Karena tertutup, nih lihat, ini gelas. Ini gelas. Tulisannya Akhyar TV. Masya Allah. Tutup. Buka. Kalau ini terbuka, bisa nggak saya masukin spidol? Cuman nggak ada kerjaan. Lihat sini. Spidol masuk, kertas masuk, gula masuk, kopi masuk. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tutup begini, bisa nggak saya masukkan spidol? Bisa nggak saya masukkan kertas? Jangankan yang halus, yang keras pun susah. Demikian kalau seseorang sudah tertutup dengan keburukan-keburukan pada dirinya, maka hidayah Allah sulit menembus pada dirinya. Mau halus datang, susah. Mau yang keras datang, susah. Kadang-kadang masih ada yang bisa menengok dengan cara yang keras. Masih ada. Tapi kalau iblis susah karena ada kesombongan melekat pada dirinya. Jadi kalau antum sudah melekat dengan keras, maka teguran keras pun tidak akan bisa menongak ke atas juga.
Ada seorang mandor ingin mengingatkan bawahannya di bawah. Dia di tingkat paling 7 di atas, tingkat 7. Di bawah dia panggil bawahannya. Hei, gak kedengaran. Dia jatuhkan uang 1.000. Begitu jatuh, dikira akan nengok ke atas. Ternyata cuma diambil, lumayan. Nggak nengok, jatuhkan 100.000. Dikira nengok ke atas, malah senang. Oh, 100.000, masukkan lagi. Saking kesalnya, bawa batu kecil, dilempar dari atas. Tek, kena kepala helmnya. Begitu kena batu, baru nengok ke atas. Ada apa? Masya Allah. Kadang-kadang dalam hidup begitu. Antum dikasih uang, belum nengok juga kepada Allah. Dikasih mobil, belum nengok juga. Dikasih kedudukan, belum nengok juga. Dikasih sakit, baru. Ya Allah, ya Allah. Gaji telat 2 bulan. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Uang belanja 3 bulan belum cair. Ya Allah, Mas. Hamba sudah tahajud. Sudah baca Quran. Sudah puasa. Kenapa masih sulit juga ya Allah? Kurang apa lagi? Kurang ingat. Kurang ingat. Tahajud baru 1 rakaat ya. Baca Quran 1 ayat, itu pun alif lam mim. Puasa siang buka. Nuntut banyak. Ini. Nah, celakanya ketika diturunkan dia, Adam diturunkan ke bumi, iblis dengan kesombongannya, dia nggak ngambil hidayah. Adam dahuluin saya tobat, saya nggak mau kalah sama dia. Dia malah mengajukan kepada Allah permintaan. Ya Allah, saya ingin deklarasikan, berikan, lihat cara menerjemahkannya, lihat tafsirnya. Berikan kesempatan pada saya untuk membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Belum kelar juga. Belum move on dia. Belum move on. Masih ingin tampil juga. Ini IQ-nya lebih daripada 200 kolam. Ya. Tunjukkan, beri kesempatan pada saya. Membuktikan diri bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya mau ikut turun ke bumi, saya akan goda semua anak cucu Adam. Bukan cuma Adamnya aja. Kalau kemarin cuma Adam, itu pun saya masih menang. Tapi engkau anggap saya masih di bawah Adam. Saya ingin buktikan, berikan saya kesempatan, saya ingin ikut turun ke bumi, saya goda semua anak cucu Adam. Gak akan tanggung-tanggung. Dari depan saya goda, belakang saya goda, kanan saya goda, kiri saya goda. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan saya pastikan tidak akan banyak yang bisa bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan. Maksudnya bersyukur tentang ibadah, bersyukur tentang kebaikan. Saya akan goda semuanya keluar dari rel ketuhanan itu. Fi sabilillah, keluar. Dia sudah berjanji. Nah, karena janji itulah kemudian Allah tegaskan, kalau kamu mampu silakan. Tapi saya pun akan bentengi anak cucu Adam dengan perisai-perisai yang tidak mudah kemudian engkau tembus dengan itu. Masalahnya nanti ada anak cucu Adam tidak pernah menggunakan perisainya atau sengaja mengundang iblis masuk dalam kehidupannya. Itu yang paling parah. Teman-teman maaf, ini tantangan pertama. Jadi antum mesti kenal ini. Kalau nggak tahu iblis, nggak tahu setan, bagaimana kita menghadapinya? Karena itulah kemudian Quran langsung mengatakan, ketika dia mengatakan saya akan goda, Quran membuat pernyataan di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, nasai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan cari makan di bumi itu yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Awas, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian musuh. Ingat, musuh yang nyata. Jadi kita punya musuh. Ketika antum akan berhijrah pun, antum akan berhadapan dengan musuh yang membuat Anda tidak mudah untuk kembali kepada ketentuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa kita mengatakan siap-siap, sudah azan. Siap-siap. Pernah ada getaran itu? Pernah. Begitu selesai azan, la ilaha illallah. Sisi lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah ada perasaan itu? Nah, itu baru azan. Begitu wudu, dibuat kita bingung wudunya. Saya batal nggak ya? Saya batal nggak ya? Pernah ada demikian? Tuh. Padahal baunya sudah tercium, masih tanya aja batal nggak ya? Batal nggak ya? Masya Allah. Itu baru wudu. Masuk salat, masih begini, kata Nabi masih normal. Begitu takbir, Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Sambung Abu Dawud nomor hadis 866. Maaf, lihat 666. Lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza. Maka setan akan berkata di benaknya, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka dia akan mulai mengingat apa yang tidak ingin dia ingat. Nggak percaya silahkan ya. Antum kalau belum takbir begini, antum akan normal situasinya.
Tapi ketika Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, demi Allah saya katakan, Nabi tidak mungkin berdusta. Maka di kepala Anda akan mulai muncul ingatan. Gak percaya silakan. Anda tinggalkan motor. Begitu takbir sholat maghrib tadi, Allahu Akbar. Motor saya aman gak ya? Silakan cek. Bahkan keterangan saya ini pun, Anda malam bangun tahajud ya. Keterangan saya ini akan muncul malam nanti. Ingat kata Ustaz tadi ya. Begitu takbir, akan muncul setan menggoda. Itu setan. Setan. Betul. Belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tidak sadar. Setan. Jadi kalau Anda tidak pernah mengenal setan, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana dia menggoda. Kalau tidak pernah tahu dia bagaimana dia menggoda Anda, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Coba saya tanya, kenal setan nggak? Pertanyaan kedua, mau nggak kenal setan? Tidak. Lihat premisnya. Anda kalau nggak kenal setan, Anda tidak tahu bagaimana cara setan menggoda. Kalau tidak tahu cara setan menggoda, bagaimana bisa menghindarinya? Pertanyaannya, Anda kenal setan nggak? Tidak. Mau kenal setan nggak? Mau. Selama saya memberikan kajian seumur-umur, cuman di sini yang ada yang mau kenal setan. Coba ya terangkan. Aduh, luar biasa ya. Di sana Rasul, sini kenal setan. Wah, spesial lah malam ini ya. Kajian akhir tahun, ada yang kenal setan. Ya. Baik. Kita harus kenal bagaimana cara setan menggoda. Kenali jenisnya. Nanti mungkin kalau detailnya cukup panjang ya. Nggak cukup kajian kita. Sampai jam 12 pun tidak akan selesai. Nanti mungkin lain waktu kita buat sesi khusus. Ada 9 jenis setan. Yang diperkenalkan dalam riwayat. Yang penting kita ketahui cara dia menggoda. Setan sholat, ada. Bahkan namanya disebutkan khanzab. Kalau dia ada di masjid, antum ke masjid, dia pun ada di masjid. Saya ingatkan ya, bahkan ketika dia hadir di masjid, tugasnya jadi 2. Selain menggoda orang sholat, dia juga akan menggoda DKM masjid. Ingat baik-baik itu. Bukan cuma jemaah, DKM masjid. Sehingga antum jangan heran. Begitu masjid belum dibangun, semua ikut terlibat, senang. Tapi setelah jadi, bisa ribut itu. Dimanapun. Makanya coba saya sarankan, antum ini saya lihat kumpul banyak DKM-DKM dari luar dan sebagainya. Teman-teman, kalau sudah jadi masjidnya, saya sarankan bikin dulu, jangan dulu ke program. Bikin dulu cara untuk duduk sama-sama, belajar tentang fikih masjid. Keluarkan keterangan di masjid, di dalam Quran tentang masjid. Disebut apa? Bagaimana masjid itu? Bagaimana keterangan Nabi? Kalau sudah paham, maka Anda akan menutup pintu setan untuk menyentuh Anda. Enak. Nyaman. Dari wudhu, tuh tempat wudhu. Bukan gak ada setan, ada setan. Namanya walhan. Membuat Anda kebingungan apakah sudah selesai wudhunya atau belum. Sempurna atau tidak. Pulang dari sini ke rumah, ada lagi setan rumah. Disebut. Bahkan disyaratkan di Quran. Fungsinya apa? Merusak kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Setan-setan itu ada yang kerjaannya merusak kedamaian keharmonisan rumah tangga. Ada. Bahkan sebagian menyebutnya dengan dasim. Itu saya tunjukkan kitabnya. Saya ada kitabnya itu. Dasim namanya. Perempuannya dasimah. Ya, rumusnya kan begitu. Antum masuk toilet apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya siapa? Namanya dasim. Perempuannya kan tambah tak di ujungnya. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Tuh kan? Lihat, dasim. Oh, makanya tidak mudah Pak, Bu. Silahkan cek di rumah. Kadang-kadang selalu ada masalah. Dan tidak sedikit masalah itu dibawa, dimunculkan oleh setan. Hati-hati. Anda harus kenali itu. Kalau sudah kenali, canda aja jadi nikmat. Canda jadi nikmat. Saya kemarin dari mulai Lampung, terus ke Puri Cinere di Bekasi saya ceritakan. Antum pernah dengar seorang bernama Ibnu Khitan. Dikisahkan dalam kisah keteladanan orang-orang dulu. Itu punya istri. Istrinya cantik banget. Luar biasa. Cantik. Cuman sayang Ibnu Khitannya, secara fisikal kemanusiaan, itu tidak terlampau ideal fisiknya. Di suaminya pendek, wajah biasa-biasa saja. Cuman istrinya cantik luar biasa. Di antum lihat istri antum pun sekarang, gak akan seperti itulah. Ya, jauh. Jadi, satu kali, ini keluarga harmonis, taat, soleh ini. Dan dia tahu dari mana setan masuk menggoda. Lihat ya, bagaimana suami istri bercanda, tapi candanya mengantarkan kepada akhirat.
Suaminya menatap istri yang telah berdandan satu kali dengan tatapan yang luar biasa kagumnya. Sampai diam. Gak bisa mengungkapkan kata-kata. Gini aja. Kata istrinya, Zauji mabik. Sayang, kamu kenapa? Bahasa kita. Kata suaminya, saya bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Sayang, kita berdua akan ada di surga. Masya Allah. Kita berdua di surga. Lihat jawabannya indah sekali. Menutup pintu setan. Kata suaminya, kenapa? Karena kamu bersyukur atas anugerah saya dari Allah. Dan saya bersabar atas anugerah kamu dari Allah. Masya Allah. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang syukur dan sabar di surga? Masya Allah. Istri bersyukur, suami bersyukur dengan anugerah istri, istri bersabar dengan anugerah suami. Jadi, walaupun sedikit nyelekit isinya, tapi itu damai ke hatinya gitu. Karena dibuka dengan kalimat surga. Ya, coba lihat ketika antum punya masalah. Kadang-kadang kejadian 15 tahun yang lalu diungkap juga. Mama kenapa sih? Papa juga kenapa? Masih ingat nggak kejadian dulu? Masih ingat tuh. Masih diungkap. Kalau orang sudah paham bagaimana setan menggoda, hal-hal yang kadang-kadang kurang menyenangkan pun dikemas dalam kalimat yang lebih indah. Nikmat. Dan rumah tangga itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak mudah. Antum mau ke ta'lim aja pasangan, kadang-kadang ngusulkan banyak yang beda. Pah, mama ikut berangkatnya? Ya udah ikut insya Allah bareng-bareng. Pakai baju yang mana, Pah? Nih, lihat. Ada yang hitam atau yang putih? Kata antum, hitam aja mah. Ya, biar bagus. Kayaknya putih deh, Pak. Tuh. Masuk tuh. Lihat. Ngusulkan hitam, sudah punya jawaban putih. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Luar biasa. Kadang-kadang, kalau kita nggak paham dengan situasinya, dasi masuk. Goda. Ini teman-teman pelajari setan. Dan dia masuk ke nafsu. Saya sudah pernah uraikan. Di kajian Tazkiyatun Nafs, kalau ada sesi lagi, di kita itu ada jiwa takwa, ada nafsu, nama lainnya fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Yang ini disebutkan 115 kali, ini disebutkan 115 kali. Ini yang mendorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda akan berbuat baik dengan sifat takwa, akan ada sifat nafsu yang dimanfaatkan setan untuk menggoda Anda. Ini sudah ikrar setan di Quran surah 4 An-Nisa ayat 119. Ayat 119. La attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan ambil sebagian dari kepunyaan hambamu untuk saya goda. Apa itu? Nafsu. Ini poinnya. Di setiap Anda ingin mengerjakan kebaikan, akan ada yang menghambat Anda pada kebaikan. Jadi kenali dulu setannya, bagaimana cara menggoda Anda, di situ Anda bisa menutup keadaan-keadaannya. Ingat baik-baik ya, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada setan melekat dalam pekerjaan Anda. Kenali itu semua bagaimana cara dia menggoda. Kalau sudah paham caranya, Anda bisa ingat. Oh ini setan. Tutup. Banyak caranya nanti. Ada baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Quran surah kedua ayat 255. Ada ta'awudz. Ya, ada kemudian dengan Al-Falaq. Ada dengan An-Nas. Tapi kapan dibaca? Karena kadang-kadang ada setan yang tidak cukup dilempar dengan ayatnya. Masih dengan kursinya sekalian. Banyak. Ya. Ada setan ini yang tidak berwujud. Ada yang berwujud manusia. Ada. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ada. Nanti lain waktu kita bahas. Pokoknya kenali dulu ini. Ya. Ingat baik-baik. Yang kedua teman-teman sekalian. Dan saya cukupkan dulu di sini. Nanti saya arahkan kepada mari kembali untuk berhijrah. Yang kedua itu, kita harus pahami hukum kehidupan. Kalau sudah paham dengan hukum kehidupan, antum siap untuk menerima ujian-ujian. Tantangan pertama berupa musuh. Tantangan kedua, sifatnya disebut dengan bala atau ujian. Ujian. Yang sering antum lihat dengan masalah. Ini. Bedanya, kalau yang ini negatif, yang ini positif. Itu negatif, ini positif. Pelan-pelan ya. Kalau yang itu setan menyatakan musuh, kalau yang ini datangnya dari Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita.